Iman adalah satu-satunya yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Iman adalah satu-satunya yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Iman adalah satu-satunya hal yang dapat membuat hidup kita naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor, membuat hidup kita menjadi bersinar bagaikan bintang-bintang di dunia. Inilah kekuatan iman itu, bahwa iman sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk mau segera menolong hidup kita. Tuhan Yesus dalam Alkitab tercatat 2 kali merasa terkejut oleh manusia. Bayangkan Yesus yang adalah Tuhan, Sang Alfa dan Omega, sampai bisa terkejut oleh manusia yang fana. Bagaimana bisa itu terjadi? Faktanya kita dapat membaca bahwa ada 2 kejadian yang bisa membuat Yesus terkejut, dan semuanya berhubungan dengan iman. Yang pertama adalah di Markus 6 ayat 5-6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus dapat terheran-heran kalau melihat umatnya memiliki iman yang kurang. Lalu yang kedua adalah Yesus melihat iman seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sedang sakit. Lukas 7 ayat 9 tertulis, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Yesus dapat menjadi takjub ketika melihat seseorang memiliki iman yang besar. Sekarang, apakah Anda ingin membuat Yesus takjub? Ya, kita memiliki kemampuan itu. Cara untuk membuat Yesus takjub adalah dengan iman. Kita dapat membuat Yesus terheran-heran karena kurangnya iman kita, atau kita dapat membuat Yesus takjub karena iman kita yang sangat besar. Kita harus memilih untuk membuat Yesus takjub karena besarnya iman kita. Jika kita membuat orang takjub saja, kita akan mendapatkan banyak apresiasi. Bayangkan seorang anak yang mendapat banyak hadiah ketika mau menyenangkan orang tuanya. Sekarang, apa jadinya jika Tuhan pencipta langit dan bumi itu takjub dengan kita? Sungguh tidak terbayangkan, bukan? Betapa besarnya sesuatu yang akan Anda terima dari Tuhan. Maka di video kali ini, kita akan membahas rahasia iman yang benar itu berdasarkan ajaran Yesus yang ada di Alkitab untuk kita ingat dan terapkan sebagai kekuatan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Iman adalah taat dan setia. Matius 26 ayat 39 tertulis, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jika kita menyembah Tuhan hanya karena takut, percayalah bahwa kita pun akan menyembah iblis juga jika ia muncul. Yesus telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap iman yang benar itu. Kita baca ketika Yesus di Taman Getsemani menjelang penderitaannya. Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk terhindar dari penderitaan di kayu salib. Namun, di ujung, Yesus menyerahkan diri pada kehendak Bapa. Yesus berkata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Jadi iman adalah taat dan setia. Inilah yang menyelamatkan hidup kita ke depannya. Bukan sekedar hanya rasa takut belaka, seperti kita percaya dengan Tuhan hanya karena takut kena bencana. Kita percaya Tuhan hanya karena takut miskin. Kita percaya kepada Tuhan hanya karena takut kena sial, dan lain-lain. Yang pada intinya, iman kita muncul hanya karena takut akan hukuman atau konsekuensi negatif. Meskipun motif ini tidak salah sepenuhnya, namun bagaimana kalau kita lagi susah? Apakah kita bisa yakin akan tetap mempunyai iman yang dapat membuat kita cepat keluar dari masalah? Iblis bagaikan serigala siap menerkam domba-domba yang memiliki iman karena rasa takut ini. Iblis bisa saja menyamar dalam bentuk hal-hal yang enak bagi pikiran kita. Di saat seperti itu, kita akan mudah terpikat karena iman yang tidak benar ini. Yesus mengajarkan bahwa iman yang benar adalah kita harus percaya Tuhan karena Dia adalah Bapa kita.
Kita sebagai anak mengasihi Bapa kita yang di surga dengan selalu setia dan taat, layaknya anak-anak kita sendiri yang kita harapkan untuk setia dan taat. Perlu diingat, kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena ketaatan. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketaatan adalah ekspresi yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki iman. Yakobus 2 ayat 26 tertulis, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi sekarang yang Anda harus terus lakukan adalah semakin sering memahami aturan Tuhan untuk Anda taati agar iman Anda tetap hidup. Kita sering melihat bagaimana orang sering jatuh bangun dalam ini. Seperti contoh yang sering terjadi, kita semua mengetahui salah satu aturan Tuhan menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, kita tidak boleh bersungut-sungut. Tetapi banyak orang ketika mendapat hal yang tidak enak atau dihimpit keadaan, suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya ngomel-ngomel atau marah-marah atau menggerutu, dan ini merupakan dosa serius yang Tuhan larang. Kita lihat bagaimana umat Israel tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, dibiarkan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun karena bangsa Israel sering bersungut-sungut dan mengeluh. Pada dasarnya, ketika orang bersungut-sungut itu sedang menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenyataannya sehelai rambut jatuh pun atas seizin Tuhan. Dengan kata lain, keadaan yang tidak enak itu bisa datang dalam hidup kita memang atas seizin Tuhan. Kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, tetapi di saat itulah iman kita diuji. Kita tidak boleh menggerutu, melainkan kita harus mengucapkan syukur. Segera bilang dalam hati, saya percaya dengan kebaikan Tuhan. Biarlah kehendakmu di surga yang terjadi dalam hidup saya. Jika ada orang ingkar janji terhadap kita, tarsok, 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 kita tidak boleh memaki dia dengan kata-kata kasar, karena aturan Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan melanggar aturan, karena Tuhan berkehendak bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang harus kita lakukan adalah terus meresponi segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, agar iman kita tidak mati, melainkan hidup. Karena kalau iman kita mati atau menjadi lemah, maka Tuhan akan kembali mengizinkan kita berputar-putar dalam sekolah padang gurun. Bukan Tuhan kejam, tetapi Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Dengan kata lain, jika kita memilih untuk mau taat dengan perintah Tuhan, Tuhan akan mengizinkan kita cepat keluar dari masalah yang mendewasakan itu. Kita cepat lulus dari sekolah iman tersebut. Maka berusahalah selalu untuk meresponi setiap keadaan sesuai dengan firman Tuhan, semua demi keuntungan kita. Ingatlah bahwa iblis sering bermain di wilayah emosi kita. Kain membunuh Habel karena emosi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, pasti emosi kita akan berusaha mengambil alih. Segera kendalikan, karena kita adalah penguasa emosi kita. Lalu segera dengarkan suara Roh Kudus dan mengambil tindakan berdasarkan tuntunannya. Coba perhatikan bahwa suara Roh Kudus akan semakin kencang Anda rasakan ketika Anda semakin mendekati dengan perbuatan dosa. Anda dapat memilih untuk tidak marah-marah. Anda dapat memilih untuk segera bangkit dari kemalasan. Anda dapat memilih untuk segera membuang segala kebiasaan berdosa. Anda dapat memilih untuk segera berlari menjauhi kejahatan dan memilih taat kepada perintah Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah pertandingan iman. Barang siapa imannya lemah atau terhambat, maka dia akan berlari lambat. Sedangkan siapa yang terus menjaga iman agar tetap hidup dan bertumbuh, dia akan berlari cepat. Ketika Anda sedang dirundung masalah yang tak kunjung habis, ingatlah untuk terus taat terhadap perintah Tuhan. Ini artinya Anda sedang menguatkan iman kepada Tuhan. Dan kita tahu Yesus berkata, Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengan iman,
Anda dapat memindahkan gunung masalah yang bertubi-tubi menghambat Anda untuk bahagia? Bagaimana jika Anda merasa gelisah bahwa pertolongan itu tidak kunjung datang? Jawabnya adalah kembali memahami perintah Tuhan, bahwa kita harus terus bersabar dalam segala penderitaan. Dan ternyata kesabaran merupakan sebuah pupuk yang dapat memperbagus pertumbuhan iman kita. Karena kesabaran mendatangkan harapan, sehingga membuat kita dapat bersikap benar ketika sedang dalam masalah. Seperti seorang ibu yang sabar dengan anaknya saat sedang belajar berjalan, tidak akan mudah marah dan menyerah ketika anaknya terjatuh. Dia akan terus mendorong anaknya dengan penuh kasih sayang dan iman bahwa anaknya pada akhirnya akan berhasil. Demikianlah, Anda harus terus bersabar dalam penderitaan, karena itu akan memperkuat iman Anda. Ingatlah, terkadang Tuhan itu menenangkan badai, tetapi terkadang pula Ia membiarkan badai itu mengamuk agar kita bisa mendekat kepadanya untuk menerima ketenangan. Tanpa penderitaan, orang tidak akan bisa bertumbuh imannya, karena di dalam penderitaan, ketika kita merasa terluka dan putus asa, yang tersisa dari kita hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang masih peduli kepada kita, dan satu-satunya harapan yang tersisa, sehingga kita akan mendekat kepadanya. Jadi, penderitaan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan iman. Ingat selalu, bila iman kita sudah besar, maka Tuhan Yesus akan takjub dengan kita. Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Anak cucu kita terjamin hidupnya. Dalam penderitaan, kita bisa memandang hidup Abraham sebagai contoh. Bagaimana oleh karena iman, Abraham menerima begitu banyak janji yang luar biasa. Kita pasti bisa menumbuhkan iman kita. Karena iman adalah karunia pemberian dari Tuhan. Yohanes 6 ayat 65 tertulis, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iman adalah karunia pemberian Tuhan yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu kita menuju satu tujuan, yakni membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 tertulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka dengarkanlah selalu panduan, larangan, teguran, bahkan penghiburan spesifik dari Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Karena itu, satu-satunya cara agar iman kita dapat terus bertumbuh. Sebagai penutup, iman dapat menggerakkan hati Tuhan. Iman yang kuat dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Hal ini terlihat jelas dalam kisah-kisah di Alkitab, di mana Yesus seringkali tergerak oleh iman orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Contohnya dalam Matius 8 ayat 5-13, di mana seorang perwira Romawi datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya yang sakit. Yesus melihat iman perwira tersebut dan berkata, aku belum pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Dan Yesus pun menyembuhkan hamba perwira itu. Contoh lain, dalam Markus 5 ayat 25-34, seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus dan menyentuh jubahnya dengan iman. Yesus merasakan kuasa yang keluar darinya dan berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Perempuan itu pun mengakui perbuatannya. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai dan sembuhlah dari sakitmu. Kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang kuat dapat menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan Yesus dalam kitab Ibrani disebut juga sebagai pemimpin dan penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 2 tertulis, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus ibarat kata adalah pelatih iman kita. Maka Dia akan selalu memperhatikan kedewasaan iman kita. Apakah iman kita masih naik turun atau goyah seperti lift?
Atau apakah iman kita senang-senang saja seperti air suam-suam kuku? Yesus menginginkan iman kita yang dulu kecil seperti biji sesawi, semakin lama semakin bertumbuh, naik terus hingga menjadi pohon yang menjulang tinggi. Maka bisa disimpulkan, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan melihat itu, maka mujizat akan terjadi. Hidup kita akan diangkat Tuhan, naik ke level selanjutnya. Teruslah bertumbuh dalam iman, dan buatlah takjub Tuhan kita dengan besarnya iman kita. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.